Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Habib Utsman bin Yahya lahir di Pekojan, Batavia pada tahun 1822 Masehi atau 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah. Utsman berasal dari keluarga Ba'alawi Sada dengan ayahnya adalah Sayyid Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Ibunya adalah Aminah, seorang putri dari ulama besar Mesir, Syekh Abdurrahman Al-Misri. Ayahnya Abdullah dan kakeknya Aqil lahir di Mekah, sementara kakek buyutnya Umar lahir di desa Qorah al-Sheikh di Hadramaut yang kemudian pindah dan meninggal di kota Madinah. Snok Hugronya menjelaskan bahwa kakeknya adalah seorang ulama yang dihormati sebagai syekh sudah selama 50 tahun dan meninggal di Mekah pada 1823 Masehi atau 1238 Hijriah. Ayahnya pindah ke Mekah ketika Utsman berusia 3 tahun, jadi Utsman dirawat oleh kakeknya Aqil. Kakeknya memiliki banyak putra lain. Selain ayah Utsman, banyak dari putranya menjadi ulama di Mekah, seperti Sayyid Ishaq yang meninggal di kota Taif dan Sayyid Qasim yang melanjutkan kepemimpinan Aqil sebagai Syekh Sada di Mekah. Utsman memiliki hubungan keluarga dengan Habib Al-Quitang melalui salah satu putrinya bernama Sidah yang menikah dengan Abdul Qadir, saudara lelaki Habib Ali Quitang. Habib Utsman bin Yahya wafat pada 1331 Hijriah atau 1913 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Namun di kemudian hari, saat ada penggusuran makam, pihak keluarga berusaha memindahkan tanah kuburannya ke Pondok Bambu. Sekarang makamnya masih terpelihara dengan baik di sebelah selatan Masjid Al-Abidin, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Habib Utsman bin Yahya memulai pendidikannya dengan belajar Quran, tafsir, dan ilmu-ilmu Islam lainnya seperti akhlak, tauhid, fikih, sufisme, nahwu syaraf, hadis, dan astronomi di bawah asuhan kakek keibuannya, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri. Setelah kematian kakeknya, ketika dia berumur 18 tahun, Utsman pergi untuk haji dan bertemu dengan ayah dan kerabatnya di Mekah. Di sana, selama 7 tahun, ia belajar ilmu-ilmu Islam di bawah ayahnya dan kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti Mekah pada saat itu. Utsman melanjutkan perjalanannya dalam mengejar pengetahuan untuk Hadramaut 1848. Di sana ia belajar di bawah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan paman dari ibu Habib Hussein bin Abdullah bin Tahir, di mana kemudian salah satu cucu gurunya Sayyid Muhammad bin Aqil bin Abdullah bin Umar bin Yahya menikah dengan salah satu putri Utsman. Dia juga pergi dan belajar di Mesir dan pernah menikah dengan seorang wanita Mesir. Dia melanjutkan perjalanannya ke Tunisia, di mana dia sering bertukar pikiran dengan mufti Tunisia. Dari Tunisia, ia kemudian belajar di Aljazair dan kemudian melanjutkan ke Maroko untuk belajar kepada berbagai sarjana Maroko. Dia memperdalam pengetahuannya tentang syariah di negara-negara Afrika Utara sebelum berkeliaran ke Suriah untuk bertemu dengan para sarjana di negeri itu. Dia melanjutkan perjalanannya ke Turki yang masih di bawah Kesultanan Ottoman. Kemudian dia pergi ke Yerusalem di Palestina sebelum kembali ke Mekah. Dalam menjalankan dakwahnya, Habib Utsman bin Yahya membuka majelis taklim atau pertemuan untuk mencari ilmu agama yang dihadiri oleh banyak orang, termasuk beberapa ulama lainnya dari seluruh Batavia dan sekitarnya. Di antara murid-muridnya adalah Habib Ali Al-Habsyi. Ia juga memainkan peran penting dalam pendirian Jamiat Khair
Yayasan Pendidikan di Batavia pada tahun 1908. Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti Batavia pada tahun 1871 atau 1289 Hijriah. Pemerintah Belanda membayarnya setiap bulan sejak 1889 sampai kematiannya untuk nasihat tentang kebijakan Islam dengan gelar penasihat kehormatan untuk urusan Arab pada tahun 1891. Sebagai seorang mufti, banyak pihak mengkritik Habib Utsman karena kedekatannya dengan orientalis Belanda. Snok Horgrone, Hamid Al-Qadri dalam bukunya menulis bahwa kedekatannya dengan Snok Horgrone didasarkan pada keyakinannya pada waktu itu bahwa dia atau Snok adalah seorang muslim. Dia tidak tahu bahwa Snok hanya pura-pura masuk Islam. Kerjasama antara Horgrone dengan Utsman bin Yahya dimulai ketika Horgrone masih di Leiden, seperti yang disarankan dalam salah satu surat Horgrone pada 8 Juli 1888 Masehi atau 28 Syawal 1305 Hijriah. Setelah kedatangannya di Batavia pada bulan Mei 1889, Snok Horgrone berdiskusi dengan Gubernur Jenderal Cornelis Pignaker Hardik yang baru saja ditunjuk untuk mempekerjakan Sayyid Utsman di pemerintahan kolonial. Snok juga mendominasikan Utsman sebagai asistennya dengan uang saku 100 gulden. Snok menyarankan dirinya membayar Utsman secara diam-diam untuk menghindari berkurangnya otoritasnya di kalangan muslim. Semua permintaan Snok diberikan oleh pemerintah kolonial. Utsman bin Yahya juga aktif dalam politik lokal. Bersama dengan Horgrone, dia mengganggu penunjukan kapten Arab baru di Batavia pada tahun 1901 dengan mendukung dan mendorong Umar Mankus, bukannya Balwail, sebagai kandidat. Pada 1279 Hijriah atau 1862 Masehi, dia kembali ke Batavia setelah 22 tahun perjalanan untuk mencari ilmu dan menetap di Petamburan, daerah Tanah Abang. Di sana, ia menulis dan menyusun buku-buku, terutama tentang Amalil Yaum atau kenangan harian, dan buku-buku tentang dosa, tidak percaya, politeisme, dan hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Dalam hidupnya, ia telah menulis sekitar 116 buku. Al-Majd, Al-Lisi, Al-Hukmiyati, Wal-Iftiyati bahkan digunakan sebagai referensi dalam sistem pengadilan agama di Indonesia setidaknya sampai tahun 1950-an. Untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, Utsman mendirikan perusahaan percetakannya sendiri bernama Percetakan Batu. Lebih dari itu, cetak litografinya adalah yang pertama di Indonesia dan menjadi pilar penyebaran intelektualisme di masyarakat. Pada tanggal 27 Maret 1905, ia diangkat sebagai anggota asli Dewan Kota Madya Batavia pada tahun 1905, tetapi mengundurkan diri pada 27 Juli 1905. Dia kemungkinan besar menerima posisi singkat di bawah tekanan dari Snok. Sikap Habib Utsman dalam politik kadang-kadang cukup kontroversial, terutama dalam posisinya tentang jihad dan perang suci, khususnya mengenai kerusuhan melawan Belanda di Cilegon, Banten. Meskipun Habib Utsman memiliki banyak alasan yang kuat dalam argumennya, banyak sarjana menganggapnya sebagai kaki tangan kolonial. Selain itu, ia juga keras melawan praktik mistik, seperti yang ditulisnya dalam buku Manhaj al-Istiqomah. Dalam sebuah surat tertanggal 26 Maret 1891, Snok menulis tentang pendapat Sayyid Utsman mengenai jihad yang ditafsirkan secara salah oleh sebagian muslim Indonesia. Banyak orang disesatkan oleh beberapa doktrin hukum jihad, dan mereka berpikir bahwa seorang muslim adalah dibenarkan di hadapan Allah untuk melakukan tindakan seperti mengambil milik orang-orang kafir, orang Cina, atau orang Belanda untuk dirinya sendiri. Utsman juga membantu Horgrone dengan mengeluarkan fatwa untuk mendukung perang Belanda melawan Aceh.
Di antara insiden-insiden lain yang menarik kemarahan orang-orang Batavia dan orang-orang Arab Singapura adalah pembacaan doa oleh Habib Usman pada kesempatan penobatan Ratu Wilhelmina pada tahun 1898. Orde van Nederlandse Leeuw atau Orde Singa Belanda diberikan kepadanya, memanggilnya sebagai teman kafir. Lawan-lawannya mengutuk Habib Usman dalam surat-surat kepada pers Arab dan pamflet yang dicetak di Singapura. Karya beliau banyak ditulis dengan huruf Arab Pegon, selain huruf Latin, dan diterjemahkan ke bahasa Sunda. Di antara karya-karya Sayyid Usman adalah Sifat 20 atau Tauhid, Perhiasan Bagus untuk Anak Perempuan, Adabul Insan, Risalah Dua Ulama atau Akhlak, Manhaj Al-Istiqomah fi ad-Din bin As-Salamah atau tentang ragam bid'ah, Maslak Al-Akhyar atau doa-doa, Raudatul Basim atau Sirah Nabawiyah.